MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Gimana teman-teman cuplikan dari pidato beliau? Oh ya, yang belum tahu, beliau itu kepala PPN ya teman-teman, Bappenas, Bapak Rahmat Pambudi. Dalam pidatonya beliau itu apa ya, kenapa seperti itu Pak? Ada apa gitu? Bahwa sebelum menyampaikan MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerja. Pak, mohon maaf punten, Bapak belum tahu aja Pak, PHK di mana-mana. Dan salah satu contohnya itu yang di Bandung, itu terbaru Pak, baru banget. Dan info ini yang gue dapet, teman-teman, barangkali beliau juga nggak tahu ya di lapangan seperti apa, mungkin saking sibuknya beliau. Itu info terbaru dari Ayo Bandung Official di Instagram teman-teman, bahwasanya ngepost salah satu PT ya, namanya 66 Fashion di Cimahi, bahwasanya terjadi gelombang PHK dan itu jumlah besar teman-teman ya. Lumayan besar dalam artian 300 orang teman-teman. 300 orang yang terkena PHK dan sejak 31 Juli. Koreksi ya teman-teman kalau gue salah. Dan mungkin menurut gue pribadi yang gue awam, bodoh lah, tapi nggak pengen dibodoh-bodohin. Hidup Jokowi! Enak aja. Menurut gue pribadi nih, beliau nih belum tahu apa, entah sengaja entah keceplosan, dalam artian berpidato seperti itu gitu kan di halayak ramai, apalagi di media sosial, di post, dan pasti banyak hujatan teman-teman, karena banyak banget timbul pertanyaan kenapa lebih mendesak MBG daripada lapangan pekerja. Dan Pak, itu gimana nasib mereka gitu loh, apalagi yang sudah berkeluarga. Dan entah pemerintah dalam artian berpikir seperti itu apa tidak. Saya berharap sih tentu berpikir seperti itu ya teman-teman. Tapi gue pribadi bingung gitu, kenapa ada saja menteri-menterinya Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, mohon maaf, pidatonya itu nyeleneh gitu loh. Nyeleneh tanpa ibaratnya tanpa briefing dulu kah, ada tes apa seperti apa, gue juga nggak paham. Tapi ini yang terjadi Pak, PHK di mana-mana, salah satunya ini yang di Cimahi. 300 orang Pak, 300 orang yang jadi pemutusan hubungan kerja. Dan itu baru banget teman-teman infonya. Bisa dicek di Instagram Ayo Bandung Official teman-teman, bisa mampir ke IG-nya. Barangkali butuh bener apa tidaknya informasi tersebut. Dan belum di daerah-daerah lain teman-teman. Ini kan baru yang ke pos yang gue dapet lah satu sumber. Dan pertanyaan gue pribadi itu, kenapa gitu Pak? Se-urgent itukah MBG? Tanpa bermaksud pasti di balik itu Bapak Presiden punya alasan gitu. Cuman ya nggak ngerti kenapa lebih mendesak MBG daripada lapangan kerja gitu. Kenapa tidak dua-duanya penting? Ini gue pribadi ya teman-teman. Kalau gue salah, tolong dikoreksi. Dan itu pertanyaan buat Bapak. Dan gue pribadi awam, cuma nggak ngerti lagi. Dan barangkali teman-teman ada yang sependapat sama gue, alhamdulillah. Nggak sependapat bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Pasti gue yakin juga teman-teman lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi mencerna informasi. Apalagi sekarang gampang banget nyarinya, ada di mana-mana. Dan buat Bapak, mohon maaf Pak, saya kritik, saya koreksi, dan saya bukan siapa-siapa, tapi kayak nggak etis lah berpidato dalam artian seperti itu gitu. Dan untuk Bapak Presiden terhormat, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak, setiap Bapak pidato, dan apalagi kalau gua nggak salah inget teman-teman, bahwa saya janji beliau sewaktu kampanye di Pilpres 2 yang lalu gitu kan,
Janji-janji harus dicatat, sampai diparodiin netizen teman-teman. Diparodiin sama saudara-saudara kita ya. Lucu teman-teman. Bisa simak videonya. Catat, rekam, ya. Prabowo Subianto kalau jadi Presiden Republik Indonesia, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Gimana teman-teman pendapatnya? Silahkan bisa berkomentar ya. Dan itu janji-janji Presiden Prabowo Subianto dan janji dari Mas Gibran teman-teman. Dan gua nggak ngerti lagi realisasinya gitu loh. Entah gua awam, gua juga nggak paham. Mungkin ini yang dinamakan politik teman-teman ya. Yang penting janji dulu gitu loh. Dan gua heran kenapa gitu. Manis banget, anjir udah kayak hubungan, tapi kenyataannya sih pahit ya. Tapi dibalik itu ya mungkin buat nyenengin kita gitu kan. Tapi Bapak Presiden Mas Gibran, kenyataannya sebaliknya Pak Mas. Jadi buat teman-teman semua dan gue pribadi, sehat-sehat buat kalian. Dan apabila ada perbedaan pendapat, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Dan kalau gue salah, gue minta maaf. Sekalian dikoreksi teman-teman ya. Terima kasih banyak.